yang Tuhan Yesus pronosa. Ona terpenangkai gereja Pirenos na ini terkebia remah. Ona ketika orang sorak puji pleman ala putra bulan tanaikan karena nakonan begitu beliau untuk begitu mencintai kita sampai kodak kenawanan sabda yang tersembunyi berabad-abad itu akhirnya naruh di pemetokan, akhirnya dia bikin jadi tersingkap dalam diri putranya sendiri. Maka patutlah hari ini adalah hari kita. Hari ini adalah hari kelahiran kita juga. Karena koda bukan koda Yesus Kristus Allah Petana menentukan akhirnya masuk tobok pi onakan menentukan. Maka prinsipnya adalah karena Allah Petana Mulantana karena onan memilih beliau gelatan peluru tidak rangkai terus narani pun harus onakan memilih beliau, harus onakan gelatan peluru, harus onakan bahagia, damai dan sukacita. Kodan kirinan natawan gere menurut sejak puta betebama. Natawan gere nar di pungu di ketoreo, nar muana di buang bakal ikan. Tihama pai di kodan saat ini kira rosna kayak ini. Si ona kepenangkai juga menurut. Kalau di ona menurut kaya kita juga dipanggil untuk taat dari beratung pun ona menurut. Maka berita gembira pada orang Kiros ini juga hama helm Tuhan Allah nak nimo tutu kodas nare pi bisa fajar bisa siang ini. Apa yang terjadi dengan membuat saya baca pertama? Hai putri Sion, tidak akan ada lagi kegelapan, tidak akan ada lagi rasa tangis. Dari bukit-bukit terpancar suara gegap gempita sorak-sorai, karena Tuhan Allah Raja kita sudah tiba, sudah datang. Sebuah lukisan kepada orang-orang Israel di masa pembuangan, mengalami sebuah penderitaan yang selama 70 tahun. 70 tahun bukan singkat. Mereka dibuang karena kota Galato oleh Tuhan Allah. Dalam sebuah kerinduan harapan yang luar biasa itu, koda kiri Allah berdera bulan tanah naik beri beliau kita tergapahan terakonakan untuk kokoh bangkit bangun masuk lebo mio lebo okin Yerusalem Sion. Sebuah sukacita yang luar biasa untuk balik ke Niko lebo. Sebuah panggilan untuk balik lagi, bahasa lagi balik ke Niko lebo. Niko lebo bukan sebuah, tidak hanya sekedar sebuah perbuatan untuk pulang kampung merayakan Paskah atau Natal, hari raya besar di Lewotan. Pulang kampung tidak sekedar sebuah perbuatan untuk pulang libur ke kampung Lewotan ini. Tapi pulang kampung sebenarnya adalah pulang kepada sebuah spirit awal, sebuah marwah dasar dari leluhur nenek moyang, yakni koda. Pulang untuk geniko koda dan koda P akhirnya dibetokan. Inilah sebenarnya situasi konteks dari nubuat Nabi Yesaya dibaca pertama. Maka sebenarnya apa yang terjadi dengan kita yang merayakan pesta Natal di tahun ini, yang merayakan kelahiran Yesus di dunia yang terus berubah dan berkembang ini, tidak lain tidak bukan adalah kelahiran baru harus membuat kita harus balik ke lembah, harus balik ke Niko koda.
balik lo untuk kode-kodemu, balik lo untuk ambil semangat dan dorongan positif untuk maju lagi, supaya hidup kita moripat si dunia Allah ini Mekah lama bertahan, nadai hari pun sampai menutup musim lampau. Itu prinsipnya. Sehingga orang-orang yang merayakan Natal atau Paskah nantinya, atau hari raya besar dan pulang ke kampung, tapi kalau tidak menimba spirit dasar ini, gue yakin perbuatan pulang kampung hanya sekedar perbuatan fisik, tidak sampai pada marwah spirit dasar dari kehidupan kekatolikan ataupun sebagai anak kelautan. Maka saudara-saudari, patutlah berbahagia. Kelahiran Yesus mengingatkan kita kembali. Nanti dewa akan ona kepetan, akan gelupakan koda denang, koda kenenan leluhur dan moyang. Akan gelupakan koda kenenan ala pada bulan tanda bahwa sejak awal dunia diciptakan, nak jadikan titik sebagai akta diken. Kita adalah manusia. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik adanya, tidak ada yang buruk. Dia mengembalikan kita pada harkat dan martabat kita sejak seperti yang dia ciptakan dulu. Go memang secara pribadi puji leluhur nenek moyang kita yang menerjemahkan kata manusia dengan akta diken. Akta orang diken saya baik. Akta diken artinya orang baik. Jadi sebenarnya Natal ini, kelahiran Yesus ini sebenarnya mengajak kita untuk lahir kembali. Lahir kembali artinya kembali pulang. Ambil lagi hikmat spirit seperti yang dia ciptakan dulu. Tidak ada lagi akta datang. Tidak ada lagi orang jahat. Tidak ada lagi orang yang hatinya panas bunga, pelantai bunga. Tidak ada lagi. Karena apa? Semua proses tahap demi tahap sampai pada puncak hari ini, kita sudah melewati masa-masa penantian yang panjang. Berabad-abad lamanya. Bukan suatu itu 4 minggu Advent ini. Bukan itu maksudnya. Tetapi sebuah proses panjang yang telah kita nanti-nantikan supaya koda bukene nggak bisa tipu petokan. Kita tidak kembali lagi kepada sebuah harapan-harapan yang diramalkan oleh para nabi ketika kita masuk minggu pertama. Ketika itu para rasul, para nabi menubuatkan bahwa akan datang raja yang luar biasa. Dia akan lahir dari seorang putri, seorang perempuan, dan dia akan diberi nama Immanuel di hari Minggu Advent pertama. Tidak ada lagi terdengar suara yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Masa penantian kita sudah lewat. Padang gurun bukan soal tempat yang panas terik itu. Padang gurun adalah lambang hati kita. Tidak ada lagi suara yang berseru-seru seperti itu. Tidak ada lagi terdengar penantian-penantian seperti kita mendengar suara di padang gurun yang sebenarnya menyimpulkan adalah hati manusia seperti padang gurun yang kering kerontang, yang selalu panas, yang pelatih bunga, yang bukan cuno, yang hidup terus dalam konflik. Tidak ada lagi padang gurun itu. Padang gurun juga adalah tempat binatang buas. Tidak ada lagi tempat binatang buas di hati ini. Manusia zaman sekarang tidak boleh lagi menyimpan spirit binatang buas di dalam hatinya. Padang gurun di minggu kedua sudah lewat. Kita harusnya sekarang sudah ada di jalan yang lurus, karena tidak ada lagi suara yang berseru-seru. Jalan yang berlekat liku harus diluruskan, yang bukit dan lembah harus diratakan. Sudah saatnya hati kita sudah lurus, sudah siap untuk terima koda nak tibu petoka pitite onatan uhunan bukan. Demikian juga sukacita yang demikian besar dikumandangkan sepanjang minggu ketiga Advent saat ini. Ketika lilin Advent ketiga warna pink dinyalakan, bersorak-sorai, berbiar-biar, bersukacita, warna
dari sebuah kegembiraan bahwa juru selamat itu akan tiba. Dan tinggal kemarin pagi di minggu akhir keempat, koda yang kenonan akhirnya tiba betokan dan titik akhirnya rayakan Iron Senayan. Maka ina amat kakak ahli pandai. Hama Heron penulis surat kepada Ibrani, umat Ibrani dibaca yang kedua. Nolong Tuhan Allah nak tulis sesurat, nak tutup koda kerenangan melalui para nabi. Di zaman ini dia tidak butuh lagi para nabi. Dalam konteks zaman dulu, dia butuh sekarang adalah putranya sendiri. Koda putra yang nimo tutup mani, koda putra yang nimo nurut noni, panah dore ni, matemani, maka moripo kero belada. Panah majorok hoko bantobe karo pokok baik mak. Sebuah penghargaan dari bahasa lama Holok yang sangat tinggi pada orangnya nak dore koda sampai nak dekat peli koda pun nentukan sampai nak panah ditolok kalagane di bawah. Dan ini dibuktikan sungguh oleh Yohanes dengan kesaksian hari ini. Apa yang dilukiskan Yohanes hari ini? Nanti Petrus penuhkan untuk balik sejak awal mula dunia dicipta. Sejak buta bete walama awal pertera bulan naro tawana nana tamanggere na pung ekoreo na bunga bakalika. Pada mulanya adalah sabda, dan sabda itu berabad-abad lamanya akhirnya nanti membetokak jadi manusia, tinggal di antara kita, tidak jauh. Dia tidak tinggal di seberang sana, dia tidak tinggal di atas sana, dia tidak tinggal di belakang kita atau di depan kita, tinggalnya di tengah kita, di hati, di dekat hubungan Tuhan. Tetapi yang jadi soal adalah dia datang ke dunia, tetapi orang-orang yang tidak kenal dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak terima dia. Kasihan sekali. Hanya mau melukiskan bahwa kemeriahan, sukacita, dekat gembira Natal yang luar biasa akan sangat tidak bermanfaat kalau tidak tinggal di hati. Kemeriahan Natal tidak akan bermakna lebih kuat kalau inspirasi kekatolikan kita tidak dijamah dan disentuh oleh koda putra sabda Yesus Kristus sendiri. Maka apa yang terjadi konsekuensi? Orang-orang yang ikut dan terima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Apa maknanya dalam konteks budaya lama? Konteks budaya lama artinya, nah kalau dore koda, nah kalau membina leon, nah mori pak sampai mengatut musim malam. Tapi kalau nak dore koda, nak mata nabi bolak, patah jiwa sebelum batu. Sampai tidak juga bisa pakai koda aku terpelatih nanti kelatih sampai kita anak ini Pak Allah tanah. Kita tidak mengharapkan ada bolak Tuhan dalam konteks iman kekatolikan ini. Di tengah dunia yang terus berubah dan berkembang ini, patutlah kita tetap tegar. Diri sampai mengatur musim lalu karena koda Tuhan ini timbul bertokakan. Ada begitu banyak tantangan kekatolikan di zaman ini. Memasuki tahun politik nantinya akan ada suasana yang kadang-kadang bisa mencekam dan menggugat hati nurani kita sebagai orang Katolik semuanya. Di situ hati itu, situasi itu seperti apa kekatolikan ini? Berbicaralah dengan hadirnya kita di tengah dunia. Kekuatan-kekuatan roh yang kita timba sepanjang perayaan ini harusnya membuat kita tambah kuat berdiri kokoh dengan di tengah tantangan rayuan-rayuan tawaran-tawaran dunia yang kadang-kadang menjual belikan iman kita dengan harga yang sangat murah. Inilah tantangan besar. Tantangan besar bukan untuk menakutkan, malah harus lebih menguatkan kita bahwa pika ini kau dapat nanti mempertahankan Katolik sampai menentukan musim baru. Katolik bukan karena doi
bukan karena tawaran-tawaran duniawi, kan Katolik karena pihak bukan baik. Konsep-konsep dasar-dasar pemikiran seperti ini harusnya timbul dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, dan generasi-generasi dari bawah, supaya aku radore noni ikut apa yang benar sesuai dengan perkembangan zaman. Tantangan postmodernisme saat ini membuat banyak hal bisa terjadi. Apa itu postmodernisme? Apa itu istilah ini? Istilah ini akhirnya menggerogoti masuk di dalam setiap nurani manusia di zaman ini, yang tidak peduli banyak dengan kebenaran-kebenaran yang sudah disepakati bersama, tapi kebenaran-kebenaran kembali kepada dirinya sendiri. Menurut keumuman keamanan ini, dia itu tidak kota. Nah, tidak pusing peduli dengan siapapun. Postmodernisme, istilah ini akhirnya menggerogoti manusia zaman ini. Ketika orang hadir dalam kegiatan apapun, nak selalu tahan ni no manfaat, no guna, no bokeh lelaki. Gokai doa KPG, tidak guna no dan lelaki untuk kau. Gue rasa guna tak. Kai gereja ni guna no dan lelaki. Gue rasa guna tak. Semua orang merasa dalam tanda petik ada gunanya bagi itu. Kebenaran-kebenaran universal pelan-pelan hilang sirna. Karena semua orang berpatok pada ego kepentingan diri. Maka ingat amat kakak-kakak, sengaja saya buka ini bukan untuk membuat kita takut di dunia yang terus berkembang dan berubah, tapi sebenarnya mengembalikan kita pada kekuatan rasa kita sebagai orang Katolik. Kenapa tidak? Kita punya yang lebih hebat, kita punya kekuatan sabda yang bukan soal kodah kena dan selesai, tapi kodah kena sudah timbul bertokat dalam diri Yesus. Manfaatkan inspirasi dari permandian ini. Pembaptisan menyimpulkan bahwa kodah itu kena lagi dikata di kodah. Tidak akan pernah terlepas lagi, karena dia semacam meterai yang memeteraikan kita. Tidak akan pernah terhapus meterai salib ini. Pakailah kekuatan ini untuk terus maju di dunia yang terus berkembang, supaya titik onda ketol hena sampai mantu. Titik iman serani titik tol hena juga sampai mantu muslimat. Muripet juga, muripet melasnai, muripet sampai karo kebo. Baik marah, sebuah penghargaan yang luar biasa untuk diri sebagai orang berpolitik. Tapi damai sukacita pembina beliau harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Gloria. Latihan akan berada-ada nanti dilupakan. Merah, bio berdagang kok kirim-kirim kamu, nak pelipik orang kayak mungkin tak ada. Gloria dilupakan ini.